wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ramadan ya Ramadan. Ramadan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina takhadu anjla sayyidina lahum adzaba min rabbihim wa dhillahu fil hayawati dunya wa kadzalika tajzil muhtarin. Walladzina 'amilu sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha ghafurur rahim. Shadaqa wa'adid, shadaqa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa hidayah yang diberikan Allah pada kita senantiasa merupakan suatu hidayah yang luar biasa. Buktinya apa? Di hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan. Tak terasa sudah setengah hari ke-15. Di hari yang ke-15 ini mari pertengahan ini mari kita sahur dulu bareng-bareng, kita niat dulu sebelum sahur. Mari kita niat dulu sebelum kita santap sahur sambil mendengarkan majelis spesial edisi di bulan Ramadan ini, sambil mendengarkan tausiah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis sahri Ramadan hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita dikuatkan hari ke-15 ini sampai nanti menjelang maghrib tanpa ada unsur atau apapun yang bukan bisa membatalkan puasa kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Sekarang ini kita melangkah. Kadang-kadang langkah kita tak sadar, banyak tak sadarnya daripada sadar. Meskipun sadar, kadang-kadang kita sering dan bahkan tanpa sadar melakukan kesalahan yang luar biasa. Apapun bentuknya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, percaya, ketika ada taubatan nasuha, ada niat dalam hati kita untuk taubatan nasuha di hadapan Allah sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab sesungguhnya Allah ini mensukai hambanya yang suka bertaubat dan suka mensucikan dirinya. Di bulan Ramadan ini marilah kita gencarkan diri kita, lebih-lebih nanti menjelang malam Lailatul Qadar, malam 21. Mari kita perbanyak siapkan diri kita ini sekarang untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf disebutkan di sini 153. Walladzina 'amalu sayyi'ati, walladzina dan orang-orang yang amilu telah mengejarkan sayyi'ati yaitu kejahatan. Di walladzina 'amalu sayyi'ati dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan. Jadi kalau kita mengerjakan kejahatan atau mungkin kita merasa diri kita banyak salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau kita merasakan diri kita itu banyak makan segala sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, alias makan banyak barang riba, maka disinilah Allah memberikan segala sesuatu dalam ayat ini. Summa tabu, di sini sebutkan summa tabu, kemudian bertaubat. Jadi walladzina 'amilu sayyi'ati summa tabu, setelah melaksanakan kejahatan summa tabu, kemudian bertaubat. Mim ba'diha, setelah itu wa amanu, dan beriman. Jadi setelah bertaubat kemudian wa amanu, beriman pada Allah sesuai dengan al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadril khairi wa syarri. Tak iman ini kita lakukan. Inna rabbaka, sungguhnya Allah, mim ba'diha, setelah bertaubat. Jadi mim ba'diha, setelah bertaubat tadi,
Setelah bertaubat tadi sesuai dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin min ba'diha laghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini sebutkan laghafurur rahim, laghafur, Maha Pengampun. Sudah diampuni dosa-dosa kita. Di sini rahim, disayanglah kita. Makanya kita ketika kita seorang ustadz atau kiai atau ulama, ketika ceramah di mana-mana, ketika memberikan tausiah di mana-mana, kemudian mereka ini, terutama mereka yang belum dibukain hatinya dalam tausiah kita, dalam tausiah seorang ulama, kemudian kalau bisa mereka yang belum dibukain hatinya, semoga dibukain hatinya. Didoakan semoga mereka dibukain hatinya. Tidak menutup kemungkinan mereka ini yang tadinya tertutup hatinya, begitu taubat dan nasuha, menjadi hamba Allah yang terdekat di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini tadi min ba'di al-ghafurur rahim. Di sini tadi min ba'diha wa amanu inna rabbaka. Jadi mereka ini jangan diklaim kemudian mereka jahat, selamanya jahat, jangan. Kita jangan mengklaim orang dengan mendis. Artinya apa? Artinya kita mendis orang ini sudah mereka kategori orang yang paling jahat. Belum tentu. Rata-rata mereka pensiunan preman ini lebih bagus seorang pensiunan preman menjadi seorang ulama atau kiai daripada pensiunan kiai kemudian murtad. Ini enggak ada apa-apanya. Seorang yang merasa tersakiti dan benar-benar taubat di hadapan Allah, mereka akan benar-benar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, makrifat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia pun ditinggalkan mereka. Ini seorang preman, seorang jebolan, orang jahat, ditinggalkan dunia ini. Karena apa? Karena taubat dan nasuha, benar-benar taubat. Ya inilah yang dinamakan min ba'di laghafurur rahim. Jangan kita mengklaim orang ini dajjal. Ketika dia sadar, mereka lebih jauh imannya bagus daripada kita. Makanya belum tentu seorang yang ceramah sana sini pasti masuk surga. Belum tentu. Banyak kesalahan, banyak kita seorang yang ceramah sana sini, dia akan melangkah seperti di atas duri. Kenapa di atas duri? Kesini salah, sini salah. Dia akan lebih hati-hati di dalam memberikan segala sesuatu. Untaian satu ayat dua ayat membahasnya. Kalau bisa dalam pembahasan justru malah memberikan suatu penerangan hati pada mereka yang hatinya tertutup. Banyak mereka yang hatinya tertutup, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Nah, kita sebagai seorang yang ngerti agama, mari kita sadarkan. Mari kita sadarkan mereka. Dengan apa? Dengan pengertian pelan-pelan. Jangan langsung dipenggal. Tulang kalau langsung dipenggal pasti akan retak dan patah. Diluruskan pelan-pelan, diajak pelan-pelan, kemudian diajak lama-lama. Yang nggak sayang masjid kemudian jadi cinta masjid. Cinta datang ajak ke masjid, lama-lama mereka mau sholat di dalam masjid. Ketika sholat di dalam masjid ini, mereka baru menemukan apa yang dinamakan kesejukan dan ketenangan hati. Masya Allah. Inilah merupakan suatu hidayah di bulan Ramadan. Apapun yang Allah kehendaki kun fayakun, maka Allah terjadilah segala sesuatu terjadi. Sesuatu yang gak masuk akal akan terjadi. Sesuatu yang di luar nalar pasti akan terjadi. Inilah merupakan suatu keistimewaan yang Allah berikan buat hambanya yang belum terbuka hatinya. Bagi yang sudah terbuka hatinya, belajar lagi. Jangan merasa diri kita sombong di hadapan Allah. Padi makin berisik, makin merunduk. Bukan makin berisik, makin mengangak. Bukan. Artinya apa? Padinya ini makin kosong kalau kita tengadah atau kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, nikmat. Nikmat, segala nikmat ini yang harus kita haturkan. Kita berikan rasa terima kasih ini pada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, maha punya sifat asmaul husna, maha tempat kita bercurhat, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Ramadan adalah merupakan suatu bulan di mana kita nanti akan berbanyak untuk menanamkan suatu amal. Seperti tadi dalam pembahasan wa amanu inna rabbaka min ba'di laghafurur rahim.
Ramadan ini merupakan suatu hal di mana kita terbuka hati kita untuk bisa menetapkan diri kita ini banyak bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlunya taubatan. Perlunya taubat nasuhah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis disebutkan, jadi perlunya banyak kita untuk menanamkan suatu amal. Amal apa aja yang kita lakukan adalah amal. Di antaranya salah satu hadis ini yang paling penting. Jadi dalam bulan Ramadan ini seperti apa yang Rasulullah SAW terangkan dalam suatu hadis dalam pertanyaannya, ya Rasulullah, sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala sedekah fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Dalam sedekah ini disebutkan dalam suatu hadis, salah satunya adalah memberi barang siapa yang memberi buka pada orang puasa akan mendapatkan pahala pada orang puasa tersebut. Jadi di sini disebutkan man fatara shaima, barang siapa memberi pembukaan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, ketika kita memberikan jatah ataupun apapun untuk mereka yang berpuasa, yang sedang berpuasa, kutiba lahu mislu ajran shaim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. La yanqusu min ajrin shaiman syai', tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pahala kita seperti orang berpuasa itu, tapi tanpa mengurangi pahala mereka yang sedang berpuasa. Jadi kita mempunyai pahala double kalau kita kasih satu orang untuk buka puasa. Kalau satu hari kita kasih 5 orang buka puasa, bagaimana pahalanya kita? Di sini sebutkan la yang kusha min ajrin shaima syai'. Jadi tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Pahala kita 5 orang sebagaimana 5 kali puasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini babakan pahala. Karena pentingnya pahala di bulan Ramadan ini sehingga memberikan kita suatu nuansa-nuansa yang indah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala yang kita cari benar-benar pahala yang Allah berikan di spesial di bulan ini, spesial di bulan Ramadan. Yang nantinya di malam-malam tertentu, malam 21 sampai malam 29 sampai malam menjelang Idul Fitri, ini akan dilipatkan 1000 kali dengan datangnya Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi ini benar-benar merupakan suatu hal yang akan terjadi buat kita. Karena apa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Tetapi di sini dengan pahala-pahala ini ada suatu hal yang merupakan suatu kebencian, yaitu suatu hal di mana tahukah kita perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Jadi segala suatu perbuatan yang Allah benci di bulan Ramadan ini, Allah nggak suka jika ini kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan ini sering kita lakukan. Dengerin bapak-bapak, ibu-ibu, dengerin banget ini. Penting sekali buat kita cerna untuk kita mengerti. Yang Allah nggak sukai di bulan Ramadan adalah suatu mereka yang berpuasa tapi tidak sholat. Ingat, kita berpuasa bulan Ramadan tetapi kita tidak sholat. Itu yang pertama. Jadi kita atau mereka yang berpuasa Ramadan tapi tidak sholat. Kemudian mereka yang sahur tapi tidak sholat subuh. Jadi kita sahur, ini pahalanya luar biasa tapi tidak sholat subuh. Atau tidur setelah sahur, maka puasa tersebut bagaikan debu yang berterbangan sia-sia saja. Jadi di sini ada 3, mereka yang berpuasa tapi tidak sholat, mereka yang sahur tapi tidak sholat subuh, atau tidur setelah sahur, maka puasa itu akan sia-sia. Jadi di sini tidur setelah sahur, maka puasa orang tersebut bagaikan debu berterbangan atau sia-sia saja. Mereka hanya haus, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Inilah merupakan suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Makanya disunahkan kalau sahur mendekati waktunya mau habis, ini merupakan suatu sunnah. 1 jam sebelum mau habis, ini sunnah.
Jangan sampai puasa Ramadan kita setelah sahur kemudian kita tidur negur. Kemudian setelah tidur malah nggak sholat subuh sama sekali. Ini yang Allah tidak suka di bulan Ramadan ini. Sekali lagi Ustaz jelasin, ini yang Allah tidak suka ketika bulan di Ramadan ini, yaitu mereka berpuasa tidak sholat, dan mereka yang sahur tidak sholat subuh, atau mereka yang tidur setelah sahur. Maka dari itu sudah di situ sebutkan, kita berbanyak pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Dengan jalan kita makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya bagaimana? Waktunya wa minal laili fatahajjud nafilatan lak, yaitu sepertiga malam, yaitu kita salat tahajud. Yaitu apa waktunya? Waktunya itu tadi menjelang sahur. Jadi kalau misalkan salat subuhnya jam 4.20, maka 1 jam sebelumnya, ini sebelum imsak, inilah kita sahur sambil mendengarkan pencerahan bimbingan spesial edisi Ramadan, kemudian sambil santap sahur, niatnya bagus, habis itu ke masjid sholat subuh. Ini yang harus kita jalankan sebagaimana hamba Allah yang taat pada Allah dalam iman kita. Kita harus benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini. Sering diungkapkan, sering diceritakan, sering ini diperintahkan mereka-mereka yang ahli kitab, mereka-mereka seorang ustaz diperintahkan. Allah perintahkan dengan menjalankan perintah Allah. Kemudian hal ini, hal yang wajib, mana yang sunnah, mana yang perlu dikerjakan, mana yang tidak perlu dikerjakan. Ini yang harus kita perhatikan. Muslim muslimat rahmatullah. Mudah-mudahan kajian daripada satu ayat di sini yang menyebutkan di bulan Ramadan ini tentang walladzina amilu sayyiati tsumma tabu min ba'dihi wa amanu inna rabbaka min ba'di laghafurur rahim bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dan kita dikuatkan dalam ibadah puasa kita hari yang ke-15 ini. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.